Di Indonesia Merdeka kita punya 11 wajib kurikulum, dari kurikulum rencana pelajaran 47 sampai kurikulum merdeka. Pertanyaannya, batasan penulisan buku ini hanya sampai kurikulum 2006. Makanya sebetulnya kita mengusulkan, apalagi ini diatribusikan untuk Profesor Hamid, maka batasan akhirnya itu bisa dimulai dari kurikulum 2013. Dan itu sudah menjadi produk sejarah dengan melajunya kurikulum merdeka. Itu misalkan contoh masukan yang bisa dibawa. Sehingga sebetulnya kalau mau menulis tentang substansi kurikulum, maka fokus kepada 11 kurikulum yang sudah terimplementasikan berdasarkan nomenklatur resmi. Itu satu. Yang kedua, kalau mau tahu arah kebijakan pendidikan, kita itu dari tahun 45 Menteri PP dan K-nya Ki Hajar sampai Mas Menteri Mas Nadiem, itu kita punya 38 menteri, Pak. Tapi kan Mas Nadiem itu masih berjalan, agak sulit dikatakan sejarah, maka mungkin titik berhentinya bisa 2018 Pak Muhajir. Dan buku itu ada dibuat oleh Direktorat Sejarah sebelum dibubarkan karena perubahan nomenklatur. Jadi perspektifnya, satu dilihat dari 11 kurikulum, yang kedua kebijakan 37 Menteri Pendidikan. Karena bicara produk kurikulum, Pak, tadi link image Pak Wardiman masih hidup, itu juga masuk ke dalam metode wawancara. Nah, metode itu yang belum dilirik oleh tim penulis secara metode. Padahal beberapa sumber masih hidup untuk kita gali, termasuk beberapa pejabat ya, Pak ya, direkturnya misalkan, dirjennya, untuk menggali tadi kerangka pikirnya apa di balik sebuah kebijakan. Jadi sebetulnya yang paling penting itu sebelum masuk kepada instrumen, bagaimana pemikiran besar itu muncul terkait dengan ide yang sudah dihasilkan, termasuk filosofi, latar belakang dan sebagainya. Memang ada sedikit kualitatif ya, tapi saya pikir ketimbang nanti terhambat oleh instrumen, oleh hal yang bersifat politik, maka sebaiknya dibuka dulu tuh pikirannya, mungkin 30 menit bisa brainstorming gambaran umum terkait idealitasnya seperti apa, baru nanti kita menyentuh ke ranah teknis, substansi dan instrumen itu sendiri. Itu sekedar masukan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya terima kasih. Itu ya. Jadi artinya secara keseluruhan. Kemudian khusus buku 3 ini saya memang memberi nilai untuk tata letak Pak Taufik itu 3, kemudian kegrafikan dan desain grafis juga 3 gitu. Karena memang nampaknya memang kalau seandainya struktur itu lebih kurang tidak jauh berbeda gitu ya, sehingga pada saat kita membaca 1, 2, dan 3 itu ya urutannya menjadi lebih pas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sependapat dengan periodisasi tadi, tetapi ada jalan tengahnya sebetulnya. Jadi kalau kita ini ada usul saja gitu ya. Kalau seandainya kita mau tetap menggunakan judul yang ada di sini ya, misalnya kita pakai periodisasi pada tahun itu, tetapi tetap subtopiknya itu ditonjolkan. Tetap jadi periode tahun ini, kemudian subjudulnya peletak dasar kehidupan. Bukan yang jelas dan handal, ini juga kemudian kronologis yang mudah untuk dipahami. Ini juga ada yang memberikan nilai 2. Kemudian juga buku sejarah merupakan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ini juga ada yang memberikan nilai 3. Nah, silakan, ada yang mau menyampaikan untuk buku 3? Boleh, silakan. Prof Iwan dulu, nanti ada Prof Made, ada juga Pak, dan juga Pak Siswa. Ada di buku 1. Cuma kalau detail itu kalau saya lihat tuh sebenarnya di buku 1 Pak, dia mungkin kutipannya lebih banyak yang mantap, cuma memang belum rapi gitu ya Bu ya, belum rapi, masih berantakan Pak. Jadi kayaknya dia habis ngutip tuh ambil aja kayak miring-miring tulisannya gitu ya. Terus tadi yang kalimat dari atas itu tiba-tiba dia muncul paragraf baru tanpa, atau misalnya penjelasan habis A B C D tiba-tiba kok ada lagi A gitu ya, tanpa penjelasan gitu loh. Tiba-tiba kayak gitu, padahal itu sama dengan apa yang ditemukan di buku 1 seperti itu. Namun untuk bagian-bagian lainnya ini cenderung hampir ngekomplain seperti itu. Nah,
dari buku 2 sendiri, ini dari Ibu Bapak yang juga membaca buku 1, apakah memang di buku 2 ini dirasa sudah cukup oke atau mungkin ada yang perlu ditambahkan? Atau mungkin di buku 2 ini karena sudah terlalu capek membaca buku 1, buku 2 dikasih bagus aja lah gitu. Saya juga ini kayaknya udah skip aja nih nilainya gitu. Silakan, ada yang mau menanggapi untuk yang buku 2? Ibu Bapak dulu setelah itu. Ya, nggak apa-apa. Iya, terima kasih untuk kedua kalinya. Sebenarnya bukan, kalau saya perhatikan dan saya membaca tadi, untuk buku 2 bukan kita sudah lalu untuk menilai ya. Tapi saya pikir untuk buku 2 dasarnya adalah berdasarkan sumber sejarah ya memang nggak bisa ya Pak. Nah perbandingannya tadi juga di buku pertama itu kan banyak memang artefak, dikatakan artefak ya, memang foto-foto. Tapi justru itulah menggambarkan bagaimana perkembangan kurikulum itu sendiri. Mungkin juga tambahan lagi adalah Pak, di situ saya belum melihat misalnya kayak kan ini bicara tentang perkembangan SMK seluruh Indonesia. Misalnya kayak pada tahun sekian itu misalnya ya STM ada berapa dan itu penyebarannya di Indonesia itu ada di mana mungkin bisa digambarkan dengan infografis tadi gitu. Jadi ada informasi juga buat kami kita. Bukan ini yang untuk nyalon tenaga itu Kementerian Tenaga Kerja. Ya itu. Ya itu kan harusnya dari SMK itu ini disampaikan level ini, maka dia akan bikin program 600 jam nih. Ini ya, ini tinggal 200 jam. Yang ini level itu mestinya tertanggung di SMK. Dengan sarana yang kurang, apa ya mencari 100? SKKMI kalau hari ini. Ya, karena buat saya keterampilan berbanding lurus dengan latihan. Latihan berbanding lurus dengan adanya alat, bahan, waktu. Satu sekolah itu jadi satu provinsi, ada yang hanya satu sekolah sampelnya. Nah, kita tentu tidak akan melatih hanya ke satu sekolah tersebut, tapi di wilayah-wilayah tersebut kita akan memperkuat penguatan literasi, numerasi, dan sains. Nah, konteks inilah kami mulai memperkuat, baik nanti yang akan kita latih itu adalah dosen widewacara yang guru penggerak, serta juga kita akan memperkuat mahasiswa-mahasiswa yang program Kampus Merdeka yang nantinya diterjunkan untuk mendampingi. Nah, karena mereka pun nanti kedepannya tentu akan menjadi calon-calon guru. Maka secara bertahap kita siapkan, dan tentunya materi-materi terkait dengan penguatan literasi numerasi sains ini itu bisa digunakan oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah daerah dan organisasi lainnya untuk memperkuat para guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran.